Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi mukrimina bi anwaril iman wal islam bi anwaril muhammadiyah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'amillah salatan wa salaman daimaini bi dawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para habaib, para zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimanapun mereka berada, khususnya yang berhadir di antara kita, dan sama-sama yang kita muliakan para alim ulama, guru-guru agama, pewarisnya para rasul, pewarisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sama-sama yang kita muliakan pula para tokoh-tokoh masyarakat, para orang tua kita, para hadirin, hadirat jemaah Masjid Raya Nurul Islam yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kita hidayah, taufik kepada kita sehingga kita digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Yang mana orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah itu dikatakan orang yang beriman. Orang yang beriman. Karena orang yang melaksanakan salat subuh berjamaah atau salat isya berjamaah itu terlepas dari sifat munafik. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis beliau bahwasanya alamatul munafik, tanda-tanda orang yang munafik, berat bagi dia untuk salat subuh berjamaah, berat bagi dia untuk salat isya berjamaah. Dan tanda bahwasanya kita melaksanakan kedua perkara yang disulit bagi Nabi yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita bisa melaksanakannya, ini adalah tanda bahwasanya kita terlepas dari sifat munafik, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita dari sifat munafik. Amin Allahumma amin. Sebagaimana yang kita ketahui, di luar bulan Ramadan kita selalu berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahikanlah kami di dalam bulan Rajab, Sya'ban, sampaikan umur kami ke dalam bulan Ramadan. Di dalam hadis lain, di dalam hal lain, di dalam keadaan lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan minna. Ya Allah, selamatkanlah aku untuk sampai ke dalam bulan Ramadan dan selamatkanlah Ramadan kami. Maksudnya apa? Banyak orang-orang yang mereka diselamatkan umurnya, dipanjangkan umurnya sampai masuk bulan Ramadan, akan tetapi mereka jauh dari Allah. Kita lihat sekarang, orang panjang umurnya, akan tetapi masuk bulan Ramadan dalam keadaan lalai dari Allah. Masuk bulan Ramadan puasanya kada digawi. Masuk bulan Ramadan tarawihnya lemah. Masuk bulan Ramadan meninggalkan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang mana padahal para ulama kita mengatakan jikalau kata beliau kita tidak diampuni di dalam bulan Ramadan, kapan lagi kita bakal bisa diampuni? Karena bulan Ramadan itu dikatakan oleh para ulama adalah bulannya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menaungi hambanya dengan rahmatnya Allah, dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga sebagaimana yang biasanya kita dengar di dalam 3 doanya Jibril alaihi salam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, maka celakalah bagi orang yang masuk di dalam bulan Ramadan, Allah kadang mengampuni dosa-dosanya. Makanya di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan cuma panjang umur, akan tetapi beliau meminta kepada Allah, wasallim Ramadan minna, selamatkan Ramadan kami. Maksudnya apa? Ya Allah, berikan taufik, ya Allah, berikan hidayah. Untuk apa? Untuk kami bisa mengerjakan puasa, untuk kami bisa mengerjakan sembahyang tarawih, untuk kami bisa menyelamatkan bulan kami ini, bulan Ramadan ini, dari perkara-perkara yang lalai dari Engkau, sehingga kami menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka alhamdulillah,
masuk bulan Ramadan, kita dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah pula Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah, taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Aisyah beliau bilang bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 akhir daripada bulan Ramadan, maka sarung beliau itu dikencangkan. Dalam artian apa? Kadahakun melapas sarung, kadahakun bagaul lawan istri sidin, dan beliau berjauh dari tempat tidur beliau supaya kada guring, dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangunkan keluarga beliau untuk melaksanakan apa-apa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada salah satu barakah kita mengambil daripada kalam atau perkataan wasiat daripada Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Mujaddid fi sanah Asyrah, yang mana beliau adalah salah satu mujaddid di tahun ke-10, ulama mujaddid di tahun ke-10 dari abad ke-10 daripada Hijriah, yang mana sebagaimana wasiat beliau tentang orang-orang yang mana kebanyakan sering di dalam masjid. Karena kita kan 10 terakhir itu lebih banyak di masjid. Kata beliau apa? Bitulul wa alaika, hendaknya engkau, kata beliau di dalam kitab beliau Risalatul Muawanah, beliau mengatakan wa alaika, hendaknya engkau, kata beliau, bitulul mukasratul julus fil masjid bi niyatil i'tikaf, hendaknya, kata beliau, kita banyak-banyak berdiam, banyak-banyak bagana di mana? Di dalam masjid. Dengan apa? Dengan niat i'tikaf. Dengan niat i'tikaf. Nawaitu i'tikaf, saja ku i'tikaf dalam masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Makanya biasanya dipajang. Ya kalau lah tujuannya cuma buka kadagasan apa tulisan aja membaca. Tujuannya gasan mengingatkan kita juga. Setiap kita masuk masjid sunnah niat i'tikaf. Dan di sini para ulama fikih mengatakan apa kadar orang paling sedikit i'tikaf di dalam masjid? Itu kata beliau sekadar kita masuk masjid mengucap subhanallah keluar lagi. Itu dalam artian apa? Berdiam setempat di dalam masjid, kita keluar itu sudah begana dalam masjid. Sudah disunahkan kita membaca niat i'tikaf. Yang mana kata para ulama bahwasanya setiap amalan kita di dalam masjid, entah itu tidur kita, entah itu begananya kita, entah itu kerjaan apapun yang kita kerjakan di dalam masjid, selama kita diisi niat i'tikaf maka ditulis ibadah Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tarim itu kebanyakan rumahnya ada masjid. Kan biasanya kan kalau kita paham masjid itu apa? Suatu bangunan yang dibangun untuk ibadah. Ya kalau suatu bangunan untuk ibadah. Hakikatnya masjid itu apa? Tanah yang diwakafkan untuk masjid itu masjid. Walaupun tidak ada bangunan. Nah, orang tarim di sana mereka memiliki rumah dan memiliki satu ruangan yang mereka jadikan ruangan ini wakafkan masjid. Ruangan ini wakafkan masjid. Dalam artian apa? Walaupun bangunannya bentuknya kamar, hakikatnya masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya masjid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka tidak bisa melaksanakan, contoh kayak kita kan istri-istri, perempuan-perempuan disunahkannya afdalnya sembahyang berjamaah di mana? Di rumah. Bagaimana halnya beruntung benar bagi orang-orang laki-laki yang mereka bisa melaksanakan sembahyang di masjid. Berarti di sini kada disunahkankah i'tikaf bagi orang perempuan? Makanya di sini ahli tarim mengambil bahwasanya setiap rumah mereka itu ada masjid. Setiap rumah mereka ada masjid. Biasanya rumah kita ada musola. Ya kalau lah ada musola. Cuman beda musola lawan masjid biasanya. Cuman sebagian lagi mengatakan setiap tempat untuk sembahyang itu ya masjid. Karena masjid itu dari kalimat sajadah, sujud, tempat untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang tarim mereka apabila mereka di akhir bulan Ramadan di rumah. Kadang di rumah bagi perempuannya, kadang di masjid. Cuman ketika di rumah mereka termasuk dalam ruangan yang namanya masjid tadi. Sehingga ketika mereka memasuki ruangan yang namanya masjid tadi, niat i'tikaf cukup dapat pahala i'tikaf. Cuman biasanya yang jadi problem apabila ketika dijual, ya kalau lah ini kan masjid tanah wakaf. Ketika dijual bagaimana? Nah, di situ sebagian ulama lagi mengatakan tentang wakaf bahwasanya kata beliau cukup
Ketika orang ingin mewakafkan suatu tempat, contoh misalkan kayak ruangan, ini bisi karpet, aku jadikan karpet ini sebagai masjid, sehingga bisa dibawa-bawa. Contoh kayak sejadah, kan masjid itu tempat sujud, masjid itu tempat sujud. Walaupun khilaf di situ tentang makna pengertian daripada masjid, berbeda-beda pengertian daripada masjid. Cuman untuk mengambil supaya kita menjadi orang-orang yang mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dijadikan sejadah dia itu menjadi masjid. Setiap dia duduk di atas sejadahnya itu duduk di atas masjid, sehingga diperbolehkan bagi dia niat i'tikaf. Nah, di sini kata beliau, ketika kita masuk masjid sunnah meniat i'tikaf. Fa innal masajida buyutullah wa habbu ilaihi wa habbu baqa ilaihi. Kenapa? Karena masjid itu adalah rumahnya Allah, dan Allah suka bagi orang-orang yang sering duduk di masjid. Alhamdulillah. Contoh, sekarang kira-kira dari orang-orang yang di daerah sini yang berada di masjid berapa persen daripada orang-orang yang di luar? Kadang 20 lipat orang yang di luar. Dalam artian apa? Hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, taufiknya Allah itu mahal. Sehingga Allah hanya memilih 1 dari 10 orang yang mereka duduk di dalam masjid. Dan bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-masjidu wal masjidu buyut kullu taqi. Masjid itu adalah rumahnya setiap orang yang bertakwa, dan beliau juga mengatakan, idza ra'aitum rajul ya'tat al-masjid fashhadu lahu bil iman. Jikalau kalian melihat orang yang mana mereka sering ke masjid, dikit-dikit masjid, dikit-dikit masjid. Namun kita kan biasanya dikit-dikit HP, ya kalau lah dikit-dikit HP, atau yang lain dikit-dikit pina ada masalah guring. Banyak orang macam-macam. Nah, Jarsidin, apabila engkau melihat orang yang sedikit-sedikit masjid, sedikit-sedikit masjid, maka ketahuilah bahwasanya orang itu betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir, bahwasanya orang-orang yang benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hadir di sini itu salah satu memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa rajulun qalbuhu mu'allaqu bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'udu ilaihi. Ini fadilah tentang orang-orang yang masjid. Jadi beliau mengatakan di sini bahwasanya daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain, 7 golongan yang mana golongan ini mereka ketika di hari kiamat mendapatkan naungan Allah di padang mahsyar. Siapa mereka? Salah satunya orang yang mereka hatinya selalu berhubungan dengan masjid. Ketika mereka keluar dari masjid, hendak publik pulang ke masjid. Ini ngalih dicari. Ini apa kata para ulama itu, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sehingga mereka merasakan kenyamanan di dalam masjid. Sehingga salah satu sahabat dia berkata ketika bertemu dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar Siddiq, aku telah munafik, kata dia. Aku telah munafik. Ketika mendengar itu Abu Bakar Siddiq mengatakan, ya fulan, kenapa engkau mengatakan seperti itu? Dia mengatakan, kami kata dia, ketika kami di hadapan Rasulullah di dalam masjid, kami seakan-akan melihat surga, seakan-akan melihat neraka. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kami pulang dari masjid, pulang dari hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disibukkan dengan hal-hal keluarga, kami lalai akan itu semua. Kami lupa akan kenikmatan yang kami rasakan di dalam masjid. Sehingga Abu Bakar Siddiq ketika mendengar itu merasakan hal yang sama. Datang kepada Rasulullah, dikabarkan hal tersebut, sehingga Rasulullah mengatakan, jikalau kata Rasulullah kalian setiap waktu kalian sebagaimana hal kalian di hadapanku dan hal kalian di dalam masjid, maka Allah Subhanahu wa taala bakal menjadikan malaikat itu bersalaman dengan kalian. Jadi kemana aja kita terus bersalaman. Makanya kan hal kita itu jadikan kayak di dalam masjid. Dalam artian apa? Kita di dalam masjid ingat Allah. Di luar masjid sama. Kita di dalam masjid bagaimana keadaan kita, maka jadikan di luar masjid hal seperti itu. Sehingga di sini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya masjid itu adalah rumahnya orang yang bertakwa. Dulu di zaman salaf kita dulu,
ulama kita dulu ada seorang laki-laki, yang mana seorang laki-laki ini apabila seorang laki-laki ini dia memiliki istri yang penyangitan luar biasa. Jadi bahari itu ada juga bini penyangitan tuh banyak juga. Kada wahini ya bahasanya. Nah, jadi dulu ada seorang laki-laki yang solehnya luar biasa. Akan tetapi dia memiliki seorang istri yang penyangitan luar biasa. Dan dia ini keadaan keluarganya miskin. Sehingga yang istri berbicara, "Wahai suamiku," kata dia, "sana pang keluar cari gawian. Kita ini hutang baras banyak sudah. Kita ini hutang macam-macam banyak sudah. Sana cari gawian. Amun kada dapat gawian kada beli. Amun kada dapat gawian guring di luar." Sehingga yang laki tadi itu dia keluar rumahnya, mencari kerjaan, mencari gawian, kada dapat juga. Dari subuh mencari gawian sampai zuhur begana di masjid. Istirahat di masjid, sembahyang di masjid, baca Quran. Habis zuhur keluar lagi mencari gawian. Habis zuhur keluar mencari gawian sampai asar balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid. Habis asar keluar lagi cari kerjaan. Balik ke rumah, mana duit jar nang bini. Kada betakun lagi gawian apa kada betakun, mana duit jar nang bini. Sehingga yang laki tadi itu bepada jar nang laki, ada ya aku dapat gawian jar. Cuman bosku ini jarnya apa namanya kada hendak menjulung duit dulu, hendak melihat hasil kerja dulu. Maka ditahan dulu duit tadi. Nah, mendengar nang bini tadi itu bahwa saya yang laki dapat gawian, maka nyaman lagi, tambah nyaman, tambah ringan berhutang tadi, karena bakal ada duit, karena baras kada. Jadi bahasanya maklum sebetulnya ketika perempuan itu sangit-sangit apabila dapur itu kosong, maklum. Kenapa? Karena yang dipikirkannya bagaimana suamiku, bagaimana lon anak-anakku makan. Nah, ketika hari yang kedua, yang istri tahu bahwasanya suami tadi bakal keluar begawi lagi. Maka pergilah nang suami tadi hari kedua mencari gawian. Nang istri tahunya apa? Begawi. Cari gawian lagi sampai zuhur bubulik pulang ke masjid. Kada dapat juga. Kada dapat juga. Kan biasanya kan kayak di pasar tuh ada yang upah bakut angkut dia, biasanya kan kayak itu ada. Nah, ini orangnya kada diterima. Begawi kada hakun. Orang-orang di pasar. Masuk zuhur, sembahyang di masjid, baca Quran, bulik lagi cari gawian, sampai asar balik lagi ke masjid. Maka berlalulah hari-harinya seperti tadi. Sampai ketika itu hari Jumat. Ketika itu hari Jumat, karena biasanya sunnah kita yang sebagaimana disunnahkan Rasulullah SAW itu ketika kita hendak sembahyang Jumat, hadir sembahyang Jumat itu disunahkan mubakkiran. Mubakkiran itu maksudnya di awal waktu. Di awal waktu kalau ulama kita dulu itu habis sembahyang subuh, wiritan, bulik ke rumah, mandi, makan, ke masjid lagi. Ke masjid lagi. Dari jam berapa? Ya kira-kira dari jam 6 lah ke masjid, atau jam setengah 7 sampai Jumatan. Orang tadi itu karena biasanya ulama kita kayak itu, salaf kita kayak gitu, maka orang tadi itu kada mencari gawiannya waktu hari Jumat. Dia sibuk dengan ibadahnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari habis subuh, sembahyang subuh di masjid, balik ke rumah, bepadah lawan bini begawi padahal ke masjid. Supaya Pak menyenangkan hati istri, supaya kada sangit lagi bahasanya, takutan jolong sangit-sangit terus. Sampai zuhur Jumatan, sampai Jumatan, sembahyang Jumat, sampai asar lagi hanya balik ke rumah. Ketika pulang ke rumah, yang laki tadi melihat bahwasanya di dalam rumah ada wangi masakan. Sehingga yang laki tadi itu melihat ada wangi masakan yang nyaman benar bahasanya, didatanginya. Masuk rumah dikata assalamualaikum, waalaikumsalam. Maka disambut lawan bininya tadi dengan hiasannya, dengan macam-macamnya. Disambut, makan dulu jar. Nang laki tadi betakun, dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Jar nang bini, masya Allah jar. Pian bisi bos, masya Allah, top luar biasa.
Padahal begawi hanya seminggu pian jarnya. Dari hari Sabtu sampai Jumat lagi. Begawi hanya seminggu. Akan tetapi dermawannya luar biasa, bos pian. Nang laki tadi tuh mendengar cerita tadi tuh bingung. Kenapa? Karena ini kada begawi ron siapa-siapa. Kerjaannya di masjid. Ketika itu ditanya, siapa yang memberi? Tadi ada utusan dari bos pian, orangnya bajunya wibawanya luar biasa. Membawa satu bejana, yang bejana tadi penuh dengan dinar. Dinar itu koin emas. Beberapa koin emas. Maka orang tadi datang bahwasanya ini adalah upah daripada gawian laki ikam. Padahi laki ikam pulang. Kena amun inya datang habari bahwasanya bagawi ilawanku dengan sangat rajin. Maka nang laki tadi mendengar cerita tadi itu, mendengar cerita nang bini tanangis. Tanangis. Nang bini bingung. Kenapa lakiku nangis? Dapat duit banyak nangis bahasanya. Jar nang laki apa? Yang jarnya, ikam tahukah jarnya? Bahwasanya aku sebetulnya kada bagawi lawan siapa-siapa. Cuman setiap ada masalah, aku ada apa-apa masjid. Ada apa-apa masjid, ibadah di masjid. Sehingga ketika aku sudah putus asa kembali ke masjid mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan rezeki kepadaku, tahu-tahunya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki dengan jalan yang kada dikira-kira. Makanya cuman nih ngalih lah kada kau diamalkan kita. Amun kita mengamalkan kada kawa lagi. Anak mengamalkan beli ke rumah kada ada duit dimamai bahjar kada tahan aku jar. Kada jadi kena gini dulu jar. Ini derajatnya orang-orang yang tawakalnya kuat, sehingga mereka memahami tentang apa hadis dari Nabi Muhammad SAW, memahami tentang Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam hadis juga mengatakan wa yarzuquhum min haitsu la yahtasib, bahwasanya Allah bakal memberikan rezeki dari jalan yang kada dikira-kira. Jadi jalan yang kada dikira-kira itu ada, cuman kadang kita kada tahu, sehingga ketika amun kita misalkan ziarah ke negeri Tarim khususnya, itu ulama-ulamanya, bahkan mufti, amun kita biasanya di sini qadi atau misalkan apa namanya ketua MUI bahasanya se Indonesia, gawiannya Pak berjualan. Apa yang dijual? Sembako. Ketika ditanya kenapa pian berjualan, pian ulama, kada yakinkah bahwasanya harusnya pian ini menjadi panutan? Kada yakinkah pian dengan takdirnya Allah? Yang pertama jawaban mereka apa? Yang pertama mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, karena beliau berjualan. Dan yang kedua, aku nih tidaklah berjualan kecuali sebab untuk mendatangkan rezeki. Karena min sunnatillah, daripada sunnahnya Allah, daripada apa kebiasaannya Allah, apabila memberikan rezeki itu ada sebabnya. Ada sebabnya. Amun tanpa sebab itu jarang. Amun tanpa sebab itu biasanya para aulianya Allah Subhanahu wa taala, sehingga misalkan sebagaimana Syekh Abdullah Bajal Haban, ketika beliau khalwat di dalam suatu gunung, ketika mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada permasalahan di dalam rumah tangga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di situ ada dua orang juga yang ikut berdoa, maka ketika berdoa langsung datang makanan dari langit. Ini derajatnya para walinya Allah. Makanya kita jangan heran, walinya Allah itu hartanya luar biasa. Kadang mereka ketika ada permasalahan, ada apa, bakjar tanduknya dinding, keluar duit. Kenapa? Karena mereka, pandangan mereka semua milik Allah. Makanya akan ada istilah barang siapa yang berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, maka apa-apa yang Allah miliki itu milik dia. Barang siapa yang ingin berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah miliki itu milik dia. Kayak kita basic kuitan, siapa kuitan kita? Masya Allah presiden, Masya Allah orang sugih, pun abahku. Kira-kira kita kalau mengambil dari pun sidin tuh sangit kada kita. Apalagi anak kesayangan, kada bakal sangit bakal diberikan. Dan di sini beliau mengatakan juga tentang apa? Adab orang yang masuk ke dalam masjid. Beliau mengatakan adab di dalam masjid, fa innal bada'alaka tahaddath bi syai'in min umur dunya fabruz ila kharijal masjid wa la tashghal fil masjid illa bi ibadah faqat li'annahu lam yubna illa liya'budullah fihi. Kemudian yang terakhir kita bahas tentang
kebiasaan yang kadang kita lalai. Amun kita masuk masjid sudah tahu batis kanan, ya kalau lelah. Keluar masjid sudah tahu batis kiri. Cuman di sini nasihat dari beliau. Ketika kita di dalam masjid, ingat adabnya ada. Ingat adabnya ada. Makanya ulama kita mengatakan sebelum kita masuk di dalam ibadah harus mengetahui ilmunya. Sebelum kita masuk dalam ibadah harus mengetahui ilmunya. Kenapa? Ketika kita masuk di dalam ibadah tanpa ilmu, mardud la tuqbal. Kada diterima, bahkan tertolak. Itu amalannya. Ketika kita masuk masjid, adabnya apa? Jarsiden. Walakin alaika lahalul julus fihi bil adab wa ihtiram wal imsak an fudul kalam fadlan an makhtur minhu wal haram. Jarsiden ketika kita di rumahnya Allah, bayangkan kita di rumahnya tamu. Contoh, adabnya hampir sama kayak kita di rumah tamu. Ketika kita masuk tamu, bertamu ke rumah seseorang, kayak apa hal kita? Apakah kita berputar-putarkah dalam rumah orang? Apakah dudukkah? Kan kita masuk dalam rumah orang pasti duduk dulu lah. Diam dulu. Amun kita masuk dalam rumah orang mengucap salam, buyur kada. Amun kita masuk di dalam masjid mengerjakan apa? Tahiyatul masjid. Itu salam kita, tahiyat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama kata beliau. Dan yang kedua, ketika di dalam masjid, bagaimana hal duduk kita? Apakah dengan ihtiram? Apakah bahasanya begulung-gulung atau hal-hal yang lainnya kada dianjurkan? Dan di sini Jarsiden mengatakan bahwasanya hati-hati di dalam masjid. Jangan berbicara kecuali yang perkara akhirat. Jangan berbicara kecuali perkara akhirat. Dalam artian apa? Kebanyakan. Banyak karena kita banyak temui. Ketika kita dalam masjid ada orang datang. Dan ini membicarakan masalah dunia. Membicarakan masalah dunia. Kata Imam Haddad, ketika engkau mengalami hal yang seperti itu, maka keluar. Keluar dari masjid, bicarakan di luar masjid. Kenapa? Jar Imam Haddad, karena masjid itu dibangun untuk ibadah. Masjid itu dibangun untuk melindungi kaum muslimin. Masjid itu dibangun untuk kemaslahatan kaum muslimin. Jadi masjid itu sebetulnya kalau dari kata apa? Dari segi bahasa bujur, masjid itu adalah tempat ibadah, tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman dari segi syariat, masjid itu apa? Masjid adalah satu tempat yang mana membantu kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satunya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk melindungi, membantu kaum muslimin. Jadi bahasanya kayak guring di masjid itu kada salah. Cuman biasanya adabnya ada. Adabnya apa? Kami biasanya amun di musala, ahlil kisah di Tarim sana, di tempat Habib Umar, itu apabila hendak guring di masjid, di musala, itu boleh guring. Cuman dilarang tidur biasanya sop pertama, kedua, ketiga. Atau sampai keempat. Kenapa? Bahasanya kalau pina orang sudah sembahyangan, ini masih guring di muka. Ya Allah, sumpan ya bahasanya gasannya. Nah, jadi guring di masjid diperbolehkan. Bahkan amun kita ziarah ke makamnya Nabi Muhammad SAW, itu ada di sebelah kiri, agak ke bawah sedikit. Itu kayak ada berpagar sedikit, ya Allah. Di dalam samping makamnya Nabi Muhammad SAW atau di belakang makam beliau itu ada nama tempat Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu apa? Ahlus Suffah itu adalah tempat yang mana orang-orang jauh dari negeri Madinah datang ke kota Madinah. Tanpa rumah, tanpa harta. Tinggalnya di mana? Di dalam masjid. Di dalam masjidnya Nabi Muhammad SAW. Tidur di situ, guring di situ. Itu Ahlus Suffah. Jadi boleh kita mengerjakan apapun di dalam masjid, cuman dengan adab kata beliau. Kemudian di sini beliau mengatakan wa idza sami'al adzan faqul mithlu ma yaqul illa fil halatin. Itu tentang apa namanya kesunahan-kesunahan di dalam masjid. Allahu a'lam. Intinya kata beliau di sini kita karena khususnya akhir bulan Ramadan itu kebanyakan di dalam masjid, adabnya jaga. Jangan cuma kita masuk ke dalam masjid, ingat yang pertama niat i'tikaf. Karena dengan niat i'tikaf, walaupun kita kada sembahyang, walaupun kita guring aja, ibadah sudah. Dan bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan bahwasanya kada sah orang i'tikaf kecuali bulan puasa. Kada sah orang i'tikaf kecuali orang yang berpuasa. Cuman kita Imam Syafi'i, alhamdulillah mudah. Beliau mengatakan bahwasanya syarat i'tikaf kada harus puasa. Entah itu bulan puasa, entah itu orangnya kada puasa, walaupun orangnya kada bisi wudu, i'tikaf di dalam masjid dapat ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, keluarga kita dari perkara-perkara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, jadikan kita orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa taala selalu berikan hidayah, taufik kepada kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan 10 terakhir ini baik sisa-sisa dari bulan Ramadan ini sisa-sisa yang penuh berkah, sisa-sisa yang penuh ampunan, sisa-sisa yang penuh rahmat, sisa-sisa yang penuh kasih sayang, sehingga kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala matikan kita dalam keadaan beriman dan kadang husnul khatimah min afiyah. Amin Allahumma amin. Wa ala hadhihi niyyah wa kama salafuna salih al-fatihah. آمين آمين الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وبركة في العمل ورسالة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت والعفو من الحساب وأمانا من العذاب ونصيبنا الجنة وارزقنا النظر إلا وجهه الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya Allah minta maaf, minta halal, minta redha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.